dengan sahabat saya, sahabat lama, simpel padat dan jelas, Anggi. Ya. Sebenarnya penuh kontroversi kan. Iya. Dikasuskan, kita mau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya tidak membahas tentang aquascape ataupun yang lainnya. Jadi di video kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan sahabat saya, sahabat lama, sahabat perjuangan waktu masih di kepramukaan. Tua kita. Nani? Gitu. Ya, bisa diperkenalkan dulu ya. Oke, nama saya Anggi. Simpel padat dan jelas, Anggi. Anggi juga punya YouTube ya, Nggi? Betul. Namanya apa, Nggi? Tian Pancong. IG-nya ada enggak? IG-nya Enggak ada. Ada. Prabu Pramuja. Oke. Bisa di-follow ya, teman-teman. Terus kalau misal teman-teman mau lihat kegiatan YouTube-nya Kak Anggi juga ada. Tentang pramukaan ya, Kak? Betul. Macam-macam saya campuran. Oh, sama. Itulah. Oke. Di video sebelumnya kan saya sudah pernah bilang sama teman-teman kalau saya sesekali mau menyempatkan waktu untuk membuat video tentang kepramukaan, tapi bukan kegiatannya, teman-teman. Jadi kali ini kita mau berbincang-bincang tentang Kak Anggi. Kak Anggi itu siapa, sejak kapan dia di kepramukaan. Oke, kita lanjut. Sejak kapan Kak Anggi di kepramukaan? Kurang lebih saya aktif pramuka itu waktu SMP. Berarti sama saya. Waktu itu dia kakak kelas saya, teman-teman. Waktu masih SMP saya itu frontal. Terus ya bisa dikatakan Itu tragedi rungkang, teman-teman. tragedi rungkang. Rungkang itu hampir ribut. Sampai tongkat-tongkat itu melayang-melayang. Yang memotivasi Kak Anggi ikut kegiatan pramuka itu dari sendiri atau ada orang di belakang Kak Anggi, Kak? Ada orang, betul. Itu namanya Kairul. Biasa dipanggil Kairul, tapi nama kerennya itu biasanya Tukluk. Oh, Kak Tukluk ya. Dulu mengajak saya waktu SMP. Dulu aslinya saya nggak suka organisasi kan. Tapi ketika diajak, ya udahlah, coba saya masuk. Ternyata mengasihkan sekali. Enak sekali. Lihat teman-teman ya. Pramuka ininya banyak hal di pramukaan itu. Betul. Banyak hal. Tapi sayang saya sudah pensiun. Tapi kalau Kak Anggi itu masih aktif. Sekarang lagi ngajar di mana, Kak? Saya ngajar di SD Kedungunang 2. Kebetulan di pramuka saya dipercaya sebagai Andru Siaga oleh Kak Kuaran. Iya. Sekarang Kak Anggi itu sudah masuk di Kuaran, teman-teman. Kuaran itu apa sih? Ya, kalau teman-teman pengen tahu, Kuaran itu apa, Kak? Kuaran itu kuarti ranting. Jadi yang bisa dikatakan induknya pramuka di Kecamatan Losari. Gitu. Tuh, kalau pengen tahu sejarahnya, nanti mungkin Kak Alek bisa podcast bersama Kak Hardono atau Katin atau Magdalena Soekartini. Itu suhu ya. Bisa dia dikatakan adalah sepuh pendiri. Kalau di Losari Iya, sepuh sekali, betul. Makanya kita kalau ke rumah beliau itu manggilnya Babe kalau Bunda. Ya, gitu. Nanti kapan-kapan saya mau datang ke rumahnya, ya pengen memberitahukan kepada teman-teman semua kalau pramuka Kecamatan Losari itu dulunya seperti apa. Nanti ya di lain video. Kak Anggi menggeluti bidang kepramukaan itu kan dari SMP. Masuk ke Kuaran Losari itu dari kapan, Kak? Masuk dipercaya sebagai Andru itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Atau baru-baru lah. Harganya belum setahun lah pas kemarin. Yang saya heran ya, teman-teman. Orang yang aktif, orang bisa dikatakan pejuang pramuka, tapi baru dijadikan salah satu kepercayaan baru tahun kemarin ya. Sebenarnya penuh kontroversi kan. Penuh kontroversi. Yang pertama kita bersama teman-teman, waktu itu bersama Kak Makrub, ada Kak Najmuddin, terus Kak Dedi,
Kak Slamet juga bersama teman-teman yang lain itu sebenarnya kontroversi. Kontroversinya apa? Kita buka di sini teman-teman. Dulu itu Kuaran kepemimpinan, maaf saya sebutkan nama. Di situ ada yang menjanjikan bahwa anak muda ingin dimasukkan ke dalam jajaran Kuaran karena ide-idenya dan kreativitasnya itu mau dijadikan ke andru-andru. Tapi nyatanya sama sekali tidak masuk, dan akhirnya kita frontalnya kita waktu itu membuat sebuah gebrakan perlawanan yang namanya perlawanan, maaf namanya bukan sesuatu mungkin menurut pandangan kalian bahwa nama Aceng Agut itu jorok, padahal Aceng Agut itu kami yang suatu perkumpulan. Aceng itu adalah orangnya, kita manggilnya Aceng ataupun Acung. Ya. Aceng itu biasanya orang Betawi manggilnya orang Betawi itu Aceng. Ceng mau kemana katanya kan. Tapi kalau Agutnya itu mengiyakan, siap. Tapi kebanyakan pandangan orang itu mengartikannya beda katanya. Ya. Nah, ketika itu kami membuat Kuaran pakai R1 ya. Perhatikan R1 loh, bukan R2. R1 warna Aceng Agut di bawah kepemimpinan waktu itu Kak Ma'ruf. Facebooknya saya, idenya Najmuddin, yang nulis itu Kak Dedi di Facebook saya. Itu. Dan waktu itu dikasuskan ya. Dikasuskan. Kita mau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Katanya pencemaran nama baik. Padahal kita ya itu menagih janji, bukan itu. Menagih janji yang katanya itu. Kita bongkar di sini ya. Oke. Itu tentang Kuaran ya, tentang kita sama Kuaran. Sambil ngopi kali ya. Oke. Ini pasti kalau misal ibaratnya di dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya suka dan duka. Betul. Ya. Kalau Kak Anggi sendiri suka duka dalam organisasi pramuka itu bisa diceritakan Kak? Sukanya itu suka, di apa? Dukanya. Iya. Sukanya itu kalau ketika kita sebenarnya banyak agenda, banyak kegiatan. Contohnya mungkin sekarang kita vakum, apalagi untuk mengadakan suatu perkemahan dengan kondisi sekarang katanya pandemi COVID, padahal nggak tahu apakah tadi COVID itu dibisniskan. Ya teman-teman ya, nanti kita bisa simak sendirilah, cari tahu sendiri apakah tadi COVID itu benar-benar ada, mungkin ada iya, penyakitnya ada. Obatnya juga ada, tapi ketika tadi vaksinasi ini karena banyak berita sekali bahwa vaksinasi itu ketika saya melihat di media-media ternyata banyak sekali yang simpang siur. Iya. Untuk dukanya Kak? Dukanya itu ketika bobrok. Bobroknya mungkin ya ada bobrokan di dalam dari pramuka itu ada. Tekor lah. Kita itu kadang ketika pramuka itu nggak aktif, vakum, itu kita merasa apa sih gunanya menjadi andru, masuk Kuaran, nggak ada itu kerjaan, kan nggak ada kegiatan, kan percuma, ya kan? Apalagi sekarang pandemi, aslinya banyak sekali. Mungkin di musim pandemi ini, apalagi sekarang banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, kenapa nggak mengadakan penggalangan dana? Nah, itu yang pertama. Padahal ketika kita nanti bisa menghimpun kudep-kudep lain, ayo kita gabung. Tapi kenapa kok waktu itu nggak ada tanggapan sekali? Padahal waktu itu di grup adalah yang memancing-mancing, tapi nyatanya no, sama sekali nggak ada respon. Gini Kak, nggak mungkin dong pramuka itu di sekolahan, di lapangan. Betul. Pasti ada sekali di alam bebas lah, kayak itu di wisata alam ataupun yang lainnya. Yang membuat terkesan Kak Anggi waktu di berkemah di luar itu di mana Kak? Yang terkesan itu kalau nggak salah di Kali Gua, karena tempatnya tadi udah sejuk, enak lah. Di Kali Gua.
Jadi kalau pramuka itu dekat dengan alam teman-teman. Ya tergantung orangnya juga sih. Ada yang ibaratnya malas kalau di outdoor, di alam ataupun yang lain. Bisa juga karena fisiknya kan. Iya bisa jadi. Tapi kalau saya pribadi, Kak Anggi dan teman-teman lain itu malah suka kalau misal di pegunungan. Ada curi-curi pandang. Iya. Kalau saya pribadi itu terkesan bisa dikatakan sampai sekarang itu teringat waktu di Ibukan, Kak Anggi. Di situ kan ada kegiatan waktu itu api unggun. Api unggun ya. Yang namanya siapa? Yang anak Pak Bedilan. Iya. Yang sampai mau kebakar. Itu sampai sekarang itu saya masih ingat. Itu karena dia nggak tahu tekniknya. Dia langsung kucur. Sedangkan bensin itu kan nyamber kalau dia kayak semacam nyiram air aja. Sampai kebakaran, alhamdulillah anaknya nggak apa-apa. Namanya siapa ya, lupa saya. Itu anak SMA Maberdila. Adalah anaknya. Selama di kepramukaan Kak Anggi itu nggak mungkin satu gudeg melatih satu gudeg. Bisa diceritain dari awal Kak Anggi masuk latih itu di mana sampai sekarang? Oke. Awalnya itu masuk DKR dulu ya kayaknya. Iya, DKR dulu. Dan saya ceritain DKR, yang namanya DKR itu dulu per minggu itu kita latihan. Kita digembleng dengan materi-materi, dengan tadi mental atau fisiknya digembleng. Lain dengan sekarang. Lain dengan sekarang. Dulu per minggu, terus DKR dulu ada uang kas. Bahkan waktu tahunnya saya uang kas itu alhamdulillah kita mencapai 2 jutaan. Amin. Ya alhamdulillah. Dan uang tersebut kita gunakan waktu itu bisa buat kaos, buat topi dan lain-lain. Terus juga sering mengadakan yang namanya penanaman pohon, terus bakti sosial sama orang-orang ya. Iya. Belum ada. Mungkin karena tidak diagendakan atau tidak masuk dalam catatan buku agenda. Jadi dulu itu catatannya kita nggak ada. Baru setelah tahunnya Kak Erpana waktu itu kita tulis terus diserahkan sama Karyo jatuh sama Kak Cahyono terakhir. Mungkin aktifnya DKR itu yang masih frontal, menurut saya frontal, dan ide-idenya kreatifnya itu banyak. Dia tanya Kak Cahyono. Alhamdulillah dia sekarang sudah menjadi TNI Angkatan Laut. Alhamdulillah. Dia sekarang sudah jadi banyak sekali ya teman-teman. Yang DKR yang menjadi Angkatan Laut. Banyak yang sukses. Makanya saya kasih saran kepada mungkin barangkali ada teman-teman yang kenal dengan saya kasih saran untuk DKR sekarang. Ayo kita bareng-bareng ke gudeg-gudeg, apalagi Andru Penegak. Di sini Andru Penegaknya kalau nggak salah Kak Najmudin, Kak Helna Yadi, dengan yang lain Kak Nurorita dari Pak Umang. Tolong kita aktifkan dengan masalahnya apa? Kegiatan pemuda itu sangat bermanfaat sekali untuk galaknya. Karena apa? Karena semakin banyak kegiatan yang bermanfaat itu mengurangi dampak negatif. Nah, begitu. Nanti kapan-kapan kita ketemu sama Kak Najmudin. Seperti apa sih orangnya? Iya, oke. Yang katanya doyan mangan. Mangannya telempos. Kakak itu kalau misalnya kayak nggak pernah tidur. Ngapain nekok. Oke teman-teman. Sekarang saya mau tanya sama Kak Anggi. Jujur ya, kayak saya, Kak Anggi dan teman-teman semua, mungkin ngelatih pramuka itu nggak butuh yang namanya dibayar ataupun yang lainnya, karena itu dulu. Tapi ya sekarang beda karena Kak Anggi itu sudah berkeluarga, terus ya bisa dikatakan sudah punya ketanggungan ya. Jadi nggak harus ya bisa dikatakan adalah bayaran di setiap yang latih ataupun yang lainnya. Saya pengen nanya dulu, Kak Anggi waktu dulu pertama ngelatih, gajian pertama Kak Anggi itu seberapa? Dulu itu
kisaran atau biasanya harka ya, setiap harka ya. Setiap ada kegiatan ya harka. Itu satu gudeg itu alhamdulillah ngasihnya 300.000 Kak. 300.000. Ada yang 300.000, ada yang 200.000. Oke, saya jelaskan ya teman-teman, termasuk saya ya. Jadi kayak pelatih pramuka itu ngelatih bukan cuma satu hari dapat 300.000, enggak, malah bisa nyampe bulan-bulanan itu cuma 300.000 ya. Ya intinya kita bermodalkan ikhlas, yang penting anak-anaknya itu bisa, apalagi kalau dapat juara gitu. Ada nggak di salah satu kegiatan sama sekali Kak Anggi nggak dibayar, tapi Kak Anggi yang bayar, yang tekor? Pernah. Kita sukarela. Sukarela dalam artian ada urunan waktu itu anak-anak tanya, Kak, kita uangnya kurang nih buat beli ini katanya. Oke lah. Sebagai pelatih kita nyumbang sekian. Katanya kan kita toruk sekian waktu itu pelatih bersama Kak Hendra kalau nggak salah. Itu kan nggak banyak sih, sedikit. Dan untuk beli perlengkapan waktu itu mau kemah harka. Iya. Nah itu ya, jadi di dalam pramuka itu banyak hal yang kita dapatkan. Suka dukanya itu banyak. Bukan cuma untuk apa sih, nampang aja lah. Gitu. Oke teman-teman, sekarang ada tamu namanya Kenzo. Ini Kenzo ini putra pertamanya Kak Anggi teman-teman. Mirip nggak teman-teman? Menurut saya enggak. Ya, oke, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir untuk Kak Anggi. Apa harapannya untuk kedepannya Pramuka Kecamatan Losari? Harapannya yang pertama, semoga selalu mendengarkan ya, selalu mendengarkan saran atau kritik-kritik anak-anak muda, yang pertama. Terus yang kedua, harapan saya semoga ke depan DKR-nya, DKR adalah tangan kanan Kuaran, itu diaktifkan kembali. Ya, mohon untuk Andro Penegak tolong diaktifkan kembali, karena sekarang iya harus ya kan. Ya benar ya. Diaktifkan kembali karena banyak sekarang ada SMK yang baru, SMK Islam Diponegoro, terus SMK Kalibuntu, terus Manu, SMA Losari, Aliklas Limbangan, terus Andur Karangjunti. Nah, dan saya mohon ketika nanti rapat-rapat apa, tempatnya itu jangan di Manu terus monoton. Jadi kesannya itu Kuaran itu milik Manu. Silakan di Andur Karangjunti atau di SMA Kalibuntu. Ya, tolong Kak Kuaran, tolonglah jangan di Manu terus monoton. Saya nggak suka, jujur saja. Gitu. Terus yang berikutnya, semoga makin ke depan makin maju, makin tambah banyak kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Terus sekarang mungkin banyak yang lagi kursus Kak. Tidaknya kursus KMD, KML, apalagi sekarang kata di Losari itu banyak sekali pelatih pramuka ya yang baru-baru. Itu aja harapannya Kak. Oke. Jadi mungkin untuk pertanyaan bincang-bincang kita di kali ini sama Kak Anggi ya mungkin sampai sini teman-teman. Nanti saya akan berkunjung ke rumah-rumahnya para sesepuh kreatif, para kreatif pramuka yang ada di Kecamatan atau para dawuk-dawuk dulu lah. Oke. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, dukung channel saya agar bisa berkembang dengan cara klik subscribe, share ke teman-teman kalian. Kalau misal ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tanyakan di komen. Kalau misal teman-teman suka dengan video ini, klik like, dan jangan lupa subscribe juga channelnya Kak Anggi Tian Pancong. Oke, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.